Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku, Cerita Elsa. Sharing lagi kegiatan aku hari ini teman-teman. Ini tuh sore hari aku tuh mau nyari baju buat anak-anak gitu. Cuman gak aku spill banyak ya, cuma perjalanannya tadi aja. Dan ini keesokan harinya itu tuh sekitar 3:30 gitu. Sebelumnya kan memang aku sudah ada rencana nih mau geser-geser ini tempat, tapi karena ada 1-2 hal gitu ya, jadi ketunda dan hari ini baru bisa aku bersihin karena ada beberapa barang itu yang pengen aku geser-geser gitu. Temenin aku untuk beberes hari ini ya teman-teman. Jadi ini tuh tadi aku udah naikin mainan anak gitu biar gak terlalu sempit di bawah ya. Meskipun lebaran itu aku gak ada tamu, tapi seenggaknya itu ada suasana baru gitu loh. Tapi masih ada sepeda si kakak tuh yang masih di bawah karena kayaknya kalau ditaruh di atas pun gak ada tempat juga gitu ya. Terus lanjut ini aku tuh mau beresin dapur dulu. Itu tuh yang sebelah meja itu yang bawah tuh masih kotor banget ya, meskipun sering aku sapu, cuman tuh kadang kalau kecipratan minyak tuh ternyata sampai ke lantai-lantai bagian bawah itu juga ya. Nah itu tuh aku aku sapu juga sama aku pel pakai kain basah gitu ya, jadi nggak pakai pel-pelan karena takut nggak kejangkau gitu ya teman-teman. Terus lanjut ini aku juga sapu yang bagian depannya ini tuh juga Masya Allah barang-barang tuh masih banyak banget di sini karena masih dipakai, jadi aku cuma beresin beberapa aja, tapi yang masih dipakai aku tetap taruh ini. Oh ya teman-teman, gimana nih persiapan mudik kalian yang mudik? Atau kalian memang tidak mudik ya seperti aku? Jadi keputusan akhirnya memang kami ini tidak pulang ke kampung ya. Jadi yang punya kampung itu aku, karena pak suami itu memang asli orang sini. Jadi pas bersih-bersih ini itu aku tuh sebetulnya agak bukan kecewa sih, ya sedikit kecewa sih, karena awalnya itu kan memang kami mau berencana untuk mudik, tapi karena ada 1, 2, 3 hal 4, 5 itulah, ada beberapa hal yang memang akhirnya kita dikodar untuk tidak mudik tahun ini gitu ya. Memang sebetulnya seringnya aku tuh pun menghindari mudik di lebaran gitu ya. Jadi kalau mudik itu pasti aku di bulan-bulan biasa gitu ya, bukan untuk mendekati lebaran gini, karena di samping biayanya juga terlalu banyak, terus juga kayaknya kalau liburan sebentar doang di kampung tuh kayak menurut aku tuh kurang gitu loh. Jadi kadang tuh aku kalau pas mudik bukan lebaran gitu ya, pak suami tuh cuma ngantar gitu 2 hari 3 hari di kampung doang, habis itu balik lagi ke sini ya, ke Jakarta. Terus kalau aku udah 2 mingguan di kampung gitu baru beliau tuh jemput. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih untuk saat ini menunda mudiknya ya. Jadi sebetulnya ya mama mertuaku pun nggak mudik karena yang punya kampung juga mama mertua, bapak mertua gitu ya. Jadi mertua aku tuh mereka ini merantau gitu ya di Jakarta, terus anak-anaknya termasuk suami aku tuh lahir di Jakarta gitu ya. Jadi kalaupun mau pulang kampung suami aku ya berarti ke rumah nenek kakeknya mbah gitu ya. Tapi meskipun aku tidak pulang kampung, tidak mengurangi rasa bahagia aku, tidak mengurangi rasa bersyukur aku untuk bisa menyambut lebaran tahun ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin, masih bisa diberi kesehatan untuk menjumpai lebaran tahun ini, jadi nggak apa-apa. Terus juga beberapa
tetangga dan teman di sini pun nggak mudik gitu ya, jadi insya Allah masih rame, masih ada temennya gitu. Mungkin di Kodarnya habis lebaran kali ya, mudah-mudahan sih nanti kalau ada rezeki atau yang lainnya gitu diberi kesehatan, insya Allah bisa mudik. Jadi di kampung itu aku masih punya orang tua satu ya teman-teman, masih ada bapak, dan juga alhamdulillah bapak tuh tinggal sama kakakku gitu. Jadi nanti kalau aku pulang kampung ya tinggalnya di rumah kakakku gitu. Makanya kadang tuh ada rasa bingung gitu ya, aku kalau pulang kampung tuh sebetulnya ya rindu juga, kangen bapak gitu ya. Karena terakhir aku pulang kampung pas lebaran itu ya tahun 2019 gitu. Tapi kalau pulang kampung pas hari libur biasa gitu ya 2 tahun yang lalu gitu ya. Jadi memang kalau mau pulang kampung dengan bawa 3 anak itu betul-betul persiapannya itu banyak banget gitu ya. Bukan cuma dana, tapi juga kesehatan gitu ya. Terus fisik juga, karena bawa anak itu ya termasuk kayak bawa tentengan gitu ya. Apa sih kadang kalau anak ketiduran, terus kadang kan anak capek juga gitu ya. Kita cuma berdua gitu, orang dewasanya, sedangkan anak-anaknya tuh 3. Jadi kalau mau gendong ya pasti nggak bisa gitu, pasti ada salah satu yang harus jalan gitu ya, si kakak gitu ya. Jadi ya mau nggak mau persiapannya harus bener-bener matang banget. Gitu ya teman-teman, jadi cerita panjang lebar nih aku. Lanjut lagi nih teman-teman, tadi udah aku sapu-sapu, geser-geser juga. Nah tadi aku lap-lap kaca, aku cuma pakai tisu basah, terus dibilas pakai tisu kering juga. Nah ini aku tuh sebetulnya jarang banget bersihin kipas ya, karena ini tuh biasanya yang bersihin pas suami. Cuman karena aku sekalian aja nih masih pegang tisu basah ya, jadi sekalian. Dan ini tuh sebetulnya juga udah lama banget nggak dibersihin, itu kelihatan banget debunya, masya Allah. Terus aku juga nggak bisa bersihin sampai bersih banget ya, karena biasanya kalau pas suami tuh dicopot gitu, dicuci, disikat. Kalau aku tuh nggak bisa ya bukannya, makanya ini kayak menghilangin debu ya dikit lah gitu ya, yang penting nggak begitu kotor banget kayak pas di awal. Teman-teman yang sedang perjalanan mudik, semoga kalian diberi kelancaran, keselamatan sampai tujuan ya. Dan selamat berjumpa, selamat berkangen-kangenan dengan saudara dan keluarga ya. Dan untuk yang tidak mudik ataupun yang asli orang di daerah situ ya, nggak apa-apa, aku juga nggak mudik. Mungkin lain kali kalau ada rezeki lain, mudah-mudahan bisa mudik. Oh ya teman-teman, lebaran biasanya kalian itu bikin lontong sendiri atau bikin ketupat sendiri gitu nggak sih? Atau beli matang kayak aku? Karena aku belum bisa ya, jadi sebetulnya pernah ngebantuin gitu orang tua pas di kampung, ngebantuin mbakku juga. Cuman kalau mau masak sendiri tuh kayaknya beda gitu ya, takutnya nanti nggak bagus, nggak sesuai gitu. Akhirnya aku cukup beli aja. Dan pas video aku ambil ini tuh aku malamnya udah persiapan kayak beli ayam gitu. Nggak banyak sih sebenarnya, karena yang makan juga aku sama pas suami juga aja ya. Soalnya kalau H-1 lebaran terus aku keluar gitu tuh masya Allah pasar ramai banget. Dan hari ini pun H-2 ya, H-1 lebaran tuh sampai nggak bisa jalan gitu kalau kita harus ke pasar tuh. Makanya aku sebelum lebaran aku tuh udah persiapan gitu, karena kalau udah mepet waktunya itu kayak males banget. Kalian gitu juga nggak sih teman-teman, atau memang kalian itu tim yang mepet-mepet gitu? Nah ini alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman, video sampai sini aja. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita aku dan menemani aku bebersih hari ini. Bye bye, assalamualaikum.